hanya tidak mengikuti seremoni ibadahnya, ya no problem. Tapi kalau ikut bernyanyi-nyanyi ya udah, itu namanya mencampur adukkan akidah. Tapi kalau bisa sih dihindari aja gitu sih. Iya, secara kan misalnya kan nanti kan keluarga kan masih Kristen gitu kan ya, cuman ngikut aja bang gitu. Bisa nggak ya itu nanti? Untuk sementara bisa, yang penting hati Mbak itu untuk supaya tidak mengecewakan mereka. Yang penting niat, ya niatnya aja. Mau ngapain masuk gereja kan gitu. Kalau saran dari saya sih, Mbak, mendingan hindari aja. Seperti apa yang Bang Handi katakan, di dalam Islam kami sudah jelas ya. Di dalam Al-Quran mengatakan apabila kita mengikuti kaum itu sedikit demi sedikit, Pak. Jadi diusahakan mendingan dihindari saja. Tapi terlepas dari Mbak ingin menghargai keluarga, niatnya untuk apa? Apakah untuk ibadah? Kalau untuk ibadah jelas itu dosa. Tapi kalau niatnya untuk menghargai Mbak nunggu di luar, itu Dewa rasa itu emang tidak ada masalah itu, Mbak. Seperti itu. Justru yang harus Mbak lakukan itu ketika yang namanya Mbak sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ajak keluarga semua. Ajak. Bukankah Mbak Grace pengen berkumpul nanti sama keluarga di surga? Bukankah pengen seperti itu? Betul, Mbak Grace? Di dalam ajaran Kristen, ketika Mbak Grace masuk ke surga, Mbak Grace tidak akan pernah bertemu dengan keluarga lagi. Saya pribadi, Mbak Grace ya, ngapain saya masuk ke surga kalau di surga ternyata tidak ada keluarga saya? Kalau di surga ternyata saya tidak bisa ketemu dengan Kang Dito. Saya tidak pernah berjumpa dengan Bang Handi. Alangkah tidak fair surga seperti itu. Yang namanya surga itu kita akan dikumpulkan kembali. Ini kesempatan Mbak Grace untuk mengajak bukan melalui obrolan, bukan melalui perdebatan dengan keluarga, tetapi tunjukkan akhlak Mbak Grace sebagaimana akhlak seorang muslim. Nanti perubahan akan terjadi dengan sendirinya, sedikit demi sedikit, yang tadinya amarah berubah jadi kesabaran dan lain sebagainya. Itu saran dari Dewa. Kesempatan Mbak Grace untuk mengajak keluarga. Ya, tidak ada keselamatan Mbak Grace selain di dalam Islam. Tidak akan pernah ketemu. Orang-orang mereka mengatakan, yang namanya surga dan neraka ataupun azab kubur itu hanya cerita. Itu hanya dongeng. Memang betul diakui. Yang namanya ketika kita itu di dunia adalah nyata, akhirat cuma cerita. Tetapi ketika kita meninggal nanti, akhiratlah yang nyata, dunia tinggal cerita itu, guys. Tinggal cerita semuanya itu. Ibaratnya kita ini panggung, cuma panggung. Ketika orang mendirikan panggung, pasti akan dihancurkan panggung itu. Betul, Bagres? Seperti itu. Sama di dunia. Allah akan hancurkan dunia sehancur-hancurnya. Allah nanti akan menciptakan ibaratnya satu desa yang tempatnya itu jauh dari yang namanya, tidak ada yang namanya syirik, tidak ada yang namanya dengki, tidak ada yang namanya kemunafikan. Disitulah kita akan menemukan kedamaian di situ, di surganya Allah. Itu Pak Grace. Nah, ini udah ada Mbak Nora nih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Nora bisa nggak Anda berkisah? Ya, bisa nggak Anda berkisah di sini? Karena dulu memeluk Islam itu apakah langsung direstui keluarga atau langsung happy begitu pengalaman waktu memeluk Islam? Silakan. Sebentar Bang, saya open cam ya. Oke. Suaranya belum ada. Coba cek. Cek, ada. Ya, udah. Oke. Apa? Diturunkan apanya ini? Apanya Kang Dito? Stikernya Kang Dito. Iya. Oh, emang ada stikernya ya? Saya nggak pasang stiker tadi. Bertanya Bapak Doti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Untuk stikernya diturunkan, dihilangkan. Di tempatku nggak ada loh stiker ini. Oke, dipindahkan aja. Sebentar, saya. Oke. Nah, besarkan saya.
Oke. Oh, nggak bisa komal 2 ya? Yang saya besar berdua sama Gini aja nggak Anda. apa-apa, gini aja. Oke. Selamat Bisa, malam bisa. Kak Bisa kalau Grace. sama Dewa berdua. Coba deh. Iya malah. Selamat malam Kak Grace. Kalau boleh tahu, Kak Grace ini dari Kristen apa ya denomnya? Kristen Protestan. Karismatik atau apa? HKBP atau apa gitu? GKPA, GKPI, GPDI. Dia sejenis HKBP tapi versi ini apa? Ya, versi kayak GKPI. gitu. Enggak GKPI. Enggak. Gimana ya? Oh, Batak apa? Batak apa? Enggak Batak. HKBP. Jadi nama gerejanya apa kalau boleh tahu? Nama gerejanya sih kemarin Gereja Amin gitu aja. Oh, Gereja Amin. Kak Grace di mana tinggal? Lagi stay di Batam. Oh, di Batam. Jadi sampai sekarang masih gereja? Udah lama nggak ke gereja. Oke. Pandangan Kak Grace, menurut Kak Grace Islam itu bagaimana? Kalau boleh saya tahu dulu sedikit. Ya, pandangan gimana ya ini ya? Nggak apa-apa. Iya nggak gimana gitu kan. Ya layaknya seorang Islam gitu. Kak Grace suaranya mendem. Oke, sudah. Ya, Gimana, Kak? ya Islam itu ya kayak ya Islam pada umumnya gitu kan, berjilbab gitu. Bukan. Dalam konsep ketuhanannya, Kak. Kita ini kan, keimanan kita ini paling pertama adalah konsep ketuhanan. Mengenal siapa Tuhan kita, apakah betul itu adalah sesembahan yang memang dianjurkan ataupun yang dilakukan, yang disembah oleh nabi-nabi kita terdahulu. Nah, begitu. Menurut Kakak, konsep ketuhanan di dalam Islam yang Kakak sudah sejauh ini yang Kakak tahu gitu. Ya yang Grace tahu di Islam itu ya nggak ada yang sanggup melihat Tuhan itu seperti apa rupanya gitu. Oke. Ya itu aja. Ya, saya kemarin menyimak ya Kak Grace berdiskusi sama abang kami, Bang Zuma di roomnya Akang, terus sekarang di roomnya Kang Dito. Mudah-mudahan Kak Grace cepat menjemput hidayah dari Allah. Sesungguhnya hidayah itu mutlak dari Allah. Asbab karena apa Kak Grace menjemput hidayah itu adalah urusan Kak Grace dengan Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi begini Kak Grace, ya saya pribadi dulu memang beragama Kristen. Kami satu keluarga, nenek moyang memang, karena kami kan Batak Toba nih. Batak Toba ini jarang yang beragama Islam, apalagi Margaritonang. Kecuali ada sebagian kayak Siregar, ada Nasution, ada pun juga yang masih Kristen, ya kan? Saya ceritakan sedikit ya Kak Grace ya. Saya itu gereja di karismatik, gereja Bethel Indonesia. Saya tidak perlu sebut nama gerejanya. Mama saya di GPDI. Kenapa saya berbeda? Karena memang saya orangnya kalau di karismatik itu kan kita bisa mengeksplor. Mengeksplor itu maksudnya apa? Kayak kita penyembahan kepada Tuhan, lagu-lagu apa yang bisa kita pilih. Terus kalau karismatik itu kan biasanya melakukan penginjilan ke gereja-gereja yang kecil yang di situ memang minoritas Kristennya. Begitu. Saya lebih suka yang seperti itu, kegiatan gereja-gereja seperti itu daripada kayak GPDI, HKBP. Nah, itu kan mereka berstruktur. Nah, begitu. Jadi saya itu masuk Islam, gadis, itu memang seperti yang dikatakan Bang Handi, itu tidak ada restu. Apalagi tahulah kalau Batak orangnya keras, apalagi memang bapak saya ini orangnya sifatnya, wataknya itu keras. Keras, kami ini perempuan semua, nggak ada laki-laki. Keras, dan memang jujur ya, bapak saya itu tidak begitu suka sama Islam.
Makanya saya dulu waktu kami bersaudara ini, kalau sekolah itu tidak pernah kami membawa teman-teman kami ke rumah itu yang beragama Islam. Gak pernah. Karena bapak kami gak suka. Apalagi yang berjilbab. Itu gak suka sama sekali. Nah, asbab masuk Islam itu bukan karena saya pelajari Al-Quran. Saya tidak mengenal Al-Quran. Saya tidak tahu isi Al-Quran. Bahkan nama Yesus yang disamakan dengan Nabi Isa di dalam Al-Quran itu saya juga sebenarnya tidak tahu. Kami buta Al-Quran. Tidak tahu sama sekali. Yang tahu ya Nabi Muhammad. Tahu Muhammad itu Islam gitu. Nama sesembahannya umat Islam ya yang disebut Allah itu. Nah kayak gitu. Tapi isi Al-Quran itu enak sekarang kan. Kristen aja ada yang tahu Al-Fatihah. Nah itu karena apa? Teknologi digital sekarang itu kan sudah membuming gitu. Jadi apa saja bisa di googling. Beda tahun 2003 itu kan HP Android saja ya, HP biasa saja itu susah untuk mendapati seperti itu orang yang berduit lah kan begitu. Jadi saya masuk Islam itu ya karena pertanyaan saya kepada pendeta. Kita kan Tritunggal kalau karismatik. Saya bertanya pada waktu itu memang mau hari raya Paskah. Saya bertanya siapa sih yang membangkitkan Yesus? Ya dibilang sama Pak Pendeta saya ya Tuhan Allah itu sendiri katanya. Saya jadi berpikir Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan gitu loh. Jadi memang begini Kak Grace. Kita dulu ya, saya membicarakan keimanan saya di Kristen ya. Kita ini dulu di Kristen ini malas memikirkan yang ribet-ribet. Malas. Intinya Yesus datang ke dunia menjadi Tuhan karena sayangnya sama kita. Tapi sementara kalau kita kaji baik-baik isi Bible itu bertentangan semua dengan apa yang dihotbahkan oleh para pendeta. Kenapa saya katakan kayak gitu? Satu, baru saya menyadari konsep penebusan dosa dengan cara Yesus disalibkan nonsen. Satu pun tidak ada tercatat di dalam Bible itu. Pasti kita akan larikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya. Itu katanya karena sayangnya makanya anak itu harus disalibkan. Untuk menebus dosa. Jadi saya berpikir di sini. Apakah dosa lebih penting bagi umat Kristen? Sehingga Tuhan tuh capek-capek datang menjadi manusia. Dia dilahirkan untuk menebus dosa. Nah, ini yang konsep yang memang betul berantem di dalam otak saya. Sebenarnya memang malas mau mikirkan, ya udahlah. Intinya dosa saya ditebus. Ya tapi memang hati kecil saya itu tidak bisa. Akhirnya tergerak saya mencari tahu gitu loh. Saya mencari tahu dari teman saya sendiri bahwa adakah yang namanya Yesus itu di Al-Quran mereka. Dia bilang ada, tapi bukan Yesus, Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu tidak disalibkan. Saya tanya, kenapa tidak disalibkan? Ya karena Tuhan kami, Allah kami memuliakan nabi-nabi. Saya di situ kayak terasa seperti kawan saya yang ngomong, itu kayak melempar saya di jurang yang dalam. Buak, gitu. Allah saja, Tuhan mereka saja memuliakan nabi. Lah, kenapa kita ini bersorak-sorak, bersukacita karena Yesus datang untuk menebus dosa dengan cara disalibkan. Mengenaskan loh matinya Yesus. Dia ditampar, kecilkan Mang, kecilkan. Dia ditampar, dia diludahin, dia ditombak. Bahkan tentara Romawi itu mengambil baju-bajunya semua dan dikoyakkan untuk diundi. Mengerikan. Kok hina kali gitu loh. Tapi ya intinya ujungnya lagi udahlah, intinya Yesus datang menebus dosa. Nah ini memang iblis itu bekerja. Nah tapi saya tidak berhenti lagi. Saya bertanya lagi kepada teman saya ini. Itu Al-Quran itu memang kitab suci betul atau bagaimana itu? Kok ada penulisan tentang Yesus, Nabi Isa? Dia bilang itu firman Allah. Yang memang tidak ada campur tangan gitu loh. Saya berpikir lagi, memang betul ya. Masa Tuhan bisa mati?
Kata teman saya kayak gitu. Oh iya ya, Tuhan saya bisa mati. Jadi apa hebatnya Tuhan saya? Itulah poin yang membuat saya memang udahlah. Besoknya Kak Grace, saya mandi, saya izin dari bos saya bilang ada acara keluarga. Saya izin dari orang tua saya, sebenarnya hari Minggu libur. Hari Minggu tuh libur. Tapi saya izin sama keluarga saya, mama saya, bapak saya ada kerjaan. Saya jadi berbohong memang. Itu saya pergi ke masjid. Saya sudah memutuskan tanpa berpikir, kalau saya ketahuan bapak saya, mama saya, habis saya ini. Habis, saya sudah tahu habis. Karena bapak saya ini kalau mukul bukannya tanggung-tanggung, kadang mau pakai selang, pakai casper, ikat pinggang, gitu loh. Saya nggak berpikir di situ. Saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid yang jauh dari rumah, yang harus 2 kali naik oplet. Kalau ada orang di sini yang tahu, di Bagan Besar, itu jauh dari kota Dumai itu, ya kan? Nah, setelah saya syahadat di situ, Kak Grace, saya pulang, ya kan? Saya sempat singgah di toko untuk beli baju yang agak, ya kaos-kaos lengan panjang, ya kan? Seperti biasa saja. Nanti kalau saya mau pergi ke tempat kerja, di dalam oplet itu saya pakai jilbab. Akhirnya ketahuan juga. Kalau kita orang Batak, dibilang bau, nemboru. Tapi orang kan kadang kurang apa. Saudaranya dari bapak, nemboru saya. Pertama yang tahu itu. Bukan nemboru kandung, karena satu marga aja. Dia lihat saya pakai jilbab di tempat kerja. Ditelepon orang tua saya, bapak saya datang dari kantor, sampai di rumah, sepatu dia, taulah sepatu dinas ya, sepatu kantor, yang model lengkung-lengkung itu, masih keras itu habis saya ditampar itu. Ditampar, dipukul, mama saya saja yang nangis, sampai dibilangnya, mau kau bunuh anakmu ini, mau kau bunuh, ya biar aja mati nih, udah silom dia, udah Taliban dia, katanya tuh. Itulah saking gak sukanya orang tua saya. Nah, itu lemari saya dibongkar, dilihat di situ ada sejadah, kecuali Al-Quran. Karena waktu saya mualaf, saya dikasih hadiah, mukena, sarung sholat, ya kan, itu dibakar, kecuali Al-Quran. Nah, saya di situ tidak boleh lagi kerja, saya dikurung di kamar, terus adik jangan bolak-balik. Terus mama itu masih kasih makan saya ya B2, tapi memang saya tidak makan itu. Saya buang itu di ada jendela di kamar itu kan berjendela itu di belakang langsung hutan. Saya buang aja di situ. Saya buang. Adik saya lah yang ngasih saya makan. Dia beli dari luar. Ada saya simpan uang. Nah, jadi poinnya begini Kak Grace, ya. Kita yang hijrah ini memang tidak enak, dikucilkan keluarga, bahkan penganiayaan pun ada. Tapi itu, makanya saya bilang, kalau sudah hidayah dari Allah, itu tidak bisa lagi yang untuk merubah hati kita. Sekuat apapun hantaman mereka, pukulan mereka, cacian mereka, hinaan mereka, saya tetap bersiteguh. Tetap keimanan saya harus Islam. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya Kak Grace, ya, orang yang mualaf itu memang betul seperti bayi yang baru lahir. Dosa-dosanya yang terdahulu itu diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, karena dia sudah hijrah. Nah, apalagi kita meminta kepada Allah. Bayangkan anak yang polos ketika berdoa meminta kepada Allah yang ibaratnya belum ada dosa, tidak mungkin Allah tidak kabulkan. Kan seperti itu. Ya walaupun bukan langsung dikabulkan hari itu juga. Ya alhamdulillahnya saya minta kepada Allah. Karena saya tahu di dalam Al-Quran dikatakan orang munafik, orang yang musyrik, orang kafir
Nauzubillah, itu kekal di neraka jahanam. Karena di Islam ada tingkatan neraka. Nah, yang paling dasarnya itu, yang kerak-kerak neraka, berapa puluh kali lipat panasnya itu ditempatkan untuk orang-orang kafir dan akan kekal. Kecilkan adek, kekal. Saya hanya membayangkan bagaimana keluarga saya ada di situ. Orang tua saya, adik saya, kakak saya bayangkan, masa saya melihat mereka itu di dalam siksaan, kekal pula itu. Saya meminta kepada Allah. Jangankan tidak usah pun diberi pun harta di dunia ini, asalkan keluarga saya itu masuk Islam semua. Saya pertama meminta kepada Allah itu ayah ibu saya. Kecilkan adek. Ayah ibu saya masuk Islam. Saya tidak kuat. Ayah ibu saya, Kak Grace, jangan dijeda, nanti rungkat. Saya tidak kuat ayah ibu saya di neraka jahanam. Tapi apa yang terjadi? 2003 saya masuk Islam. Alhamdulillah, bapak saya 2007 masuk Islam. Adik saya yang sudah menikah, alhamdulillah dia sekarang masih di sini. Kakak saya juga yang udah duluan menikah sama agama Kristen, alhamdulillah 2011 mereka masuk Islam, 2012. Jadi Allah itu memang mendengarkan doa saya. Alhamdulillah mendengarkan. Allah sayang kepada saya. Ketika kita betul-betul meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi apa yang mesti kita takutkan? Di dunia ini, Kak Grace, ini adalah surganya bagi orang kafir. Ini adalah surganya bagi orang kafir. Di dunia ini. Di dunia ini surganya orang kafir, Kak. Karena mereka nggak ada tempat di surga. Mereka di neraka. Tapi bagi kita umat muslim, dunia ini adalah neraka bagi kita. Kata Yesus kan, hidup yang kekal itu bagaimana? Hanya mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Allah itu siapa bagi Yesus? Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Banyak saudara-saudari kita di sini yang masuk Islam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudaranya, dari keluarganya. Apakah itu yang membuat mereka punya hati jadi rapuh? Tidak, Kak Grace. Banyak di sini. Si Yoga salah satu, si Jai. Bagaimana perlakuan keluarga mereka? Bahkan diusir. Tapi tetap mantap keimanan mereka kepada Islam. Karena di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Apakah Yesus mengatakan Kristen? No. Bahkan Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus punya Tuhan. Apakah mungkin kita menyembah Tuhan yang punya Tuhan? Ini logika kita saja. Jadi, kalau prinsip saya, Kak Grace, hidup sekali, mati sekali. Tapi setidaknya saya mati dalam keadaan Islam. Setidaknya saya mati dalam keadaan Islam. Karena apa? Islam itu artinya selamat. Jadi apa pasti yang lagi ditunggu? Perlakuan dari keluarga itu tidak akan pernah memang akan terima baik sama kita. Tidak akan. Bahkan akan diupayakan bagaimana kita murtad lagi. Tapi kita minta sama Allah. Dikuatkan keimanan kita. Sampai sekarang pun keluarga kami masih diganggu juga sama keluarga kami. Mereka merayu ibu saya untuk masuk tetap Kristen karena ayah saya sudah meninggal. Karena ayah saya sudah meninggal, dirayu. Tapi apa? Alhamdulillah, kami bersih teguh dengan keimanan kami. Ibu saya tidak mau tergoda dengan harta, uang yang dijanjikan. Karena apa? Ketika dia menerima harta itu, dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah.
Bagaimana mungkin Allah menerima orang-orang yang sudah menyekutukannya? Bukankah di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Penegasan dari Tuhan, tidak mau ada ilah lain. Dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kita lihat simbol-simbol kekristenan, tidak bisa dipungkiri, ada di dalam gereja-gereja. Jadi, Kak Grace berpikirlah baik-baik. Kita belum tahu, mungkin waktu turun dari sini Allah mengutus malaikat mautnya untuk mencabut nyawa kita. Tapi setidaknya saya alhamdulillah, satu keluarga saya sudah Islam semua. Kalaupun Allah mau mencabut nyawa kami, silakan. Silakan. Setidaknya saya mati dalam keadaan Islam. Saya tidak mau mati dalam keadaan kafir. Jadi sekarang terserah Kak Grace. Saya kasih pandangan. Inilah kami para mualaf-mualaf yang sebenarnya ketika masuk Islam tidak mendapati perlakuan yang baik dari keluarga kami sendiri. Saya masih bersyukur tidak dibunuh sama ayah saya. Karena apa? Karena Allah mempunyai apa? Mempunyai jalan lain. Ternyata keluarga saya masuk Islam semua. Jadi kalau saya mendengarkan ada Kristen, dia mau masuk Islam tapi takut karena ya nanti orang tuanya begini, orang tuanya begitu. Saya hanya berpikir begini, siapa yang harus kamu takuti? Manusia apa Allah? Kalaupun juga kamu mau dibunuh sama orang tuamu, kalau Tuhan tidak diizinkan kamu mati, tidak akan mati. Itu saja poinnya. Intinya, keimanan saya tidak bisa lagi dirubah. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang salah. Saya tidak akan menyembah manusia yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Aku adalah utusan. Hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Bapa yang mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu misi. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan firman Tuhan. Isinya apa? Isinya tentang tauhid. Seperti ajaran Nabi Musa. Bahwa menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Yaitu Bapa yang tidak kelihatan rupanya. Yang tidak bisa kau dengar suaranya. Selesai fix. Konsep ketuhanan di dalam Islam. Konsep ketuhanan di dalam Islam. Sama seperti yang diajarkan Nabi Musa kepada umatnya. Sama yang diajarkan Yesus juga kepada umatnya, Bani Israel. Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Di dalam surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan Abraham, bahkan nabi-nabi terdahulu. Apakah Tuhannya kelihatan? No. Yang kelihatan Tuhan siapa? Maaf, hanya Tuhan Kristen. Ajaran siapa? Maaf, ajaran dari bapak-bapak pendeta. Yesus minta disembah, tunjukkan datanya. Yesus mengaku Tuhan, tunjukkan datanya. Tidak ada sama sekali. Bahkan Yesus mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan kepada dirinya. Jadi silakan Kak Grace. Saya hanya mengasihkan sedikit bersharing kepada Kak Grace tentang perjalanan mualaf saya. Alhamdulillah Allah mendengarkan doa saya. Keluarga saya semua masuk Islam. Jadi kami sudah merasa senang, puas. Setidaknya Allah mengambil nyawa kami, kami meninggal dalam keadaan Islam. Silakan Kak Grace, saya dengarkan. Iya, terus waktu bundanya balik dari masjid itu, ceritanya ini kan ada dikurung nih. Terus apalah kata bapaknya bunda habis itu setelah tahu bundanya masuk Islam? Mau saya kasih tahu bahasanya, nanti saya kena banned. Dia bilang aku binatang. Dia bilang aku B2. Tahulah kalau Batak. Dasar asu kau, biadab kau.
Anak setan iblis kau. Dia bilang, saya dipukul. Itu adik saya ada saksi. Kok Saya bisa dipukul. dimaafin aja habis itu? Enggak, saya dikurung. Saya lepas dari situ. Beberapa bulan kemudian, ada laki-laki yang dari Makassar melamar saya. Mereka, laki-laki itu ketemu sama Pak Ustadz yang di masjid tempat saya mualaf dan mengatakan, siapa yang mualaf kemarin? Saya hanya berpikir begini, Allah mungkin menunjukkan jalan agar saya bisa beribadah dengan leluasa, mungkin dengan cara seperti ini. Karena saya waktu sholat itu, belajar sholat itu harus menggunakan spray. Karena kan udah dibakar semua. Nah, ketika saya dilamar, mungkin Allah itu melunakkan hati bapak saya. Menerima lamaran itu. Tapi, pada waktu dia datang ke KUA, apa yang dia bilang? Sama wali hakimnya, karena bapak saya nggak bisa menikahi saya. Bapak saya tidak bisa, ya, menikahkan saya dengan calon suami saya ini. Dia bilang begini, iya Pak, nikahkan anak saya dengan seperangkat alat tai. Biar nungging-nungging dia. Biar dicium-ciumnya itu lantai. Rame waktu itu di KUA Kak Grace. Ngeri kali. Tapi saya sudah tidak berpikir di situ. Saya tidak berpikir di situ. Saya tidak menganggap kemarahan dia itu sebagai dendam saya kepadanya. Dan setelah itu dia bilang apa? Mulai saat ini kau bukan anak saya lagi. Saya tidak diterima lagi. Sampai lahir cucunya yang pertama. Saya tidak diterima. Tapi Allah mendengarkan doa saya. 4 tahun kemudian, dia datang ke rumah saya. Dia sendiri yang ingin disyahadatkan oleh saya, putrinya. Dia datang. Dia bilang, syahadatkan saya nak. Allah mendengarkan doa saya. Dia yang paling benci Islam. Dia yang membakar sejadah dengan mukena saya. Tapi dia sendiri yang datang ke rumah. Bayangkan berapa tahun saya tidak mendengarkan suara dia. Kerinduan yang luar biasa kepada dia, kepada bapak saya. Tapi dia sendiri yang minta untuk disyahadatkan. Terus dia minta saya yang menemani dia orang pertama yang untuk menyaksikan dia syahadat. Makanya saya bilang, apa yang mesti kita takutkan di dunia ini? Ketika Allah sudah menakdirkan kita mati dalam keadaan ini atau dalam keadaan tidur, akan mati kita. Tapi bukan menjadikan gara-gara ketakutan kita, keimanan kita tidak bisa kita tentukan. Sementara kita sudah tidak meyakini dengan keimanan kita yang sekarang. Kita tidak meyakini lagi bahwa Tuhan saya ini adalah sosok manusia. Saya mau hijrah, tapi saya takut. Apa yang mesti ditakutkan? Saya di situ, Kak Grace, waktu saya sudah memutuskan saya akan syahadat, saya sudah merasa nyawa saya ini sudah digenggam sama Allah. Karena saya tahu bagaimana tabiat bapak saya. Makanya dikatakan mama saya, mau kau bunuh anakmu ini, saking bapak saya kuatnya memukul saya. Ditampar saya, pakai sepatunya. Sampai ke dapur dia, diambilnya itu parang. Makanya dibilang mama aku, mau kau bunuh anakmu ini, katanya. Tapi kalau memang Allah menakdirkan saya mati, saya sudah merasa lega. Karena saya sudah Islam. Tapi Allah tidak takdirkan seperti itu. Karena apa? Allah menginginkan apa? Keluarga saya ini semua masuk Islam. Makanya saya bilang sama Kak Grace, mana tahu asbab dari Kak Grace ini, keluarga Kak Grace ini mendapatkan hidayah dari Allah. Kita nggak tahu. Memang hidayah itu mutlak dari Allah. Pamannya baginda Rasulullah saja ketika meninggal belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Jadi apa yang mau kita takutkan? Kalau dibilang bahasa binatang, sudah semua. Mau dibunuh sama orang tua, sudah. Diusir orang tua, tidak dianggap anak lagi, sudah.
Tapi apa? Ada hikmahnya dari semua ini. Ada. Allah memberikan jalan yang lebih baik lagi. Seperti itu Kak Grace. Allah menguji hambanya yang beriman Kak Grace. Bagi orang kafir itu bukan ujian, tetapi itu azab. Bagi orang yang beriman itu adalah ujian dari Allah. Jadi Allah hanya menguji hamba-hambanya yang beriman. Diuji rezekinya, anaknya, suaminya, istrinya, keluarganya, mertuanya, semua diuji oleh Allah. Bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, itu adalah azab. Allah memberikan kesenangan. Kesenangan kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena apa? Karena surganya orang yang tidak beriman adalah di dunia. Tapi orang yang beriman menganggap neraka adalah dunia ini. Jadi Kak Grace lah. Menurut Kak Grace bagaimana? Saya sudah menceritakan semua perlakuan tidak enak yang kita dapat ketika kita sudah hijrah. Tapi intinya kita bertawakal kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Jadikan semua perlakuan yang kita dapat itu adalah ujian dari Allah. Anak sekolah untuk naik kelas saja harus diuji, Kak Grace. Biar bisa dia naik ke level yang tinggi. Di sekolah aja ada ujian. Apa gunanya ujian? Agar kita bisa dilihat. Bisa nggak ini naik ke level yang lebih tinggi? Kalau sudah lulus, kita akan mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Surga akan kita dapati. Seperti itu Kak Grace. Silakan Kak Grace. Ya, habis itu udah mendengar ceritanya Bunda sedikit ada gimana ya motivasinya juga ya ada sisa sedihnya juga. Gimana ya Kak Grace? Memang sungguh dilema. Memang dilema Kak Grace. Satu sisi orang tua kita, Iya. satu sisi keluarga kita, tapi satu sisi keimanan kita. Begini Kak Grace, bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan keluargamu kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Betul kan? Selamatkan dulu dirimu sendiri. Minta kepada Allah. Sama hati itu seringkali bertengkar. Ya, seperti itu. Seperti itu Kak Grace. Ini berkecamuk. Hati tidak tenang. Tetapi minta kepada Allah. Diberikan jalan. Kalau hati Kak Grace sudah tergerak untuk mau mengucapkan kalimat syahadat, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Walaupun jalannya tidak akan mulus. Itu kan Bunda misalnya ini kan ceritanya Grace lagi di area di area asrama tempat kerja itu ya kan. Di sini kan kami itu kerja kan setiap hari. Nah kan nggak enak lah ya kan dilihat teman-teman kan udah tiba-tiba mualaf gitu kan. Bisa nggak ya udah syahadat tapi tampilannya nggak mencolok gitu kan biar nggak nampak. Nggak apa-apa. Nggak pakai jilbab gitu ya layaknya kayak masih normal tadi sebelum begitu. Bisa nggak ya gitu kan? Cuman kan begini aja dilihat teman gitu kan. Begini Kak Grace. Setiap orang itu berbeda-beda melihat dari situasinya. Makanya saya bilang, setidaknya saya meninggal dalam keadaan Islam. Paham dari situ ya Kak Grace ya. Jadi ketika Kak Grace sudah mengucapkan kalimat syahadat, Kak Grace masih mau belajar untuk bertahap untuk menggunakan misalnya menutup aurat. Sementara ini saya tidak menutup aurat dulu. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Nah, Allah akan menunjukkan jalan kepada Kak Grace. Ketika Kak Grace sudah berniat di dalam hati, ya Allah, saya ingin menutup aurat saya.
berikan saya jalan. Nanti akan ada jalan yang membuat Kak Grace akan keluar dari situ sehingga Kak Grace leluasa untuk menutup aurat. Berarti untuk sementara di tempat kerja tuh nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Kak Grace. Intinya Kak Grace sudah mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat, ketika umat muslim meninggoy menghadapi sakratul maut, yang kami harapkan itu apakah? Kami harapkan kepada Allah, kami diizinkan untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Insya Allah kalau Kak Grace dalam hati, saya ingin menutup aurat, ya Allah, tunjukkan saya jalan. Allah akan memberikan jalan. Kalau Kak Grace merasa belum waktunya dulu menutup aurat karena pekerjaan, karena apa? Silakan. Allah Maha Tahu. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun. Saya kalau ada orang yang mau mualaf itu merinding saya Kak Grace. Kenapa? Bayangkan dia berapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun lah. Saya rasa udah lebih dari 20 tahun ya Kak Grace ya umurnya. Iya, 24. Mengimani agama Kristen, tiba-tiba Allah memberikan dia hidayah. Itu bagi saya itu adalah suatu nikmat Allah yang tiada taranya. Daripada yang lain, daripada harta. Karena apa? Ketika Kak Grace mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu Kak Grace seperti ibunya Kak Grace melahirkan Kak Grace. Bayi yang masih suci. Bahkan kami sendiri di sini nanti meminta Kak Grace itu doakan kami. Doakan kami Kak Grace. Karena apa? Kak Grace ini dosa sudah tidak ada lagi. Diampuni oleh Allah. Semua dihapuskan. Kak Grace ini seperti bayi yang masih suci. Seperti anak saya yang nyanyi di belakang, kakek. Karena itu anak yang tidak berdosa. Makanya saya kalau ada orang, bahkan yang tadi telepon saya, Mbak, Bunda lagi sibuk enggak? Ini ada saudara kita, Kak Grace ini, dia berniat mau masuk Islam. Oh, saya merinding situ. Iya, Bang Andi, saya masuk situ. Di Kang Dito, iya kata iya. Saya, orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu merinding saya. Walaupun sudah 20 tahun yang lalu, saya tetap menangis. Karena apa? Ya memang begitu. Allah itu, gini Kak Grace ya, orang-orang yang mualaf ini, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Jadi kita ini sebenarnya bangga daripada umat muslim yang dari lahir maaf. Tapi ada sedikit rasa cemburu saya itu, saudara-saudara muslim kita ini yang dari lahir bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar lagi ilmu keislaman dari kecil. Kita tidak. Tapi alhamdulillah, ternyata ada kelebihan dari seorang yang mualaf ini. Kelebihannya apa? Spesial orang mualaf ini. Apalagi Kak Grace ini, maaf, gadis atau sudah gimana? Janda atau gimana Kak? Masih sendiri Bang. Aduh, apalagi kalau ada laki-laki yang mau meminang Kak Grace, Masya Allah. Nah itu kan Bun, itu kan misalnya nih kalau Grace sudah diislamkan, secara kan Grace masih belum punya pasangan gitu kan. Nah tiba-tiba Grace punya pasangan yang Islam gitu kan, pasti kedua orang tua itu nyalain pasangan Grace, padahal kan pasangan Grace itu kan baru ada setelah Grace sudah Islam, tapi kedua orang tua udah nyalain pasangan Grace itu gara-gara dia Grace jadi Islam. Mungkin kan biasa orang tua kayak gitu kan. Gitu. Iya Kak Grace, makanya saya bilang 2-3 bulan setelah saya masuk Islam, saya tidak ada pacaran itu. Saya nggak ada pacaran. Memang murni saya didapati laki-laki, maksudnya laki-laki itu melamar saya. Tapi apa?
Saya memang sebelum saya dilamar, saya kan sudah tidak bisa sholat leluasa lagi. Saya dipantau. Makanya saya bilang spray mama saya itu saya jadikan mukena, saya jadikan sarung. Nah, saya meminta kepada Allah betul-betul, ya Allah, sampai kapan saya harus sholat seperti ini? Sampai kapan ya Allah? Allah kasih jalan. Laki-laki itu datang melamar. Saya kira bapak saya menolak. Tetapi apa? Bukankah Allah itu maha mampu melembutkan hati hamba-hambanya? Allah lembutkan hati bapak saya. Walaupun toh juga di KUA dia mengatakan nikahkan anak saya dengan seperangkat alat tahi. Tapi ketika mulutnya mengatakan itu, dialah orang yang pertama yang melafazkan asyhadu alla juga. Padahal dia sudah menghina, mencemooh bagaimana umat muslim yang sholat nungging-nungging. Tapi dia sendiri yang mengucapkan. Makanya saya bilang Kak Grace, ketika Kak Grace nanti sudah masuk Islam, istiqomah. Siapapun nanti jodoh yang diberikan oleh Allah, apapun juga hinaan, amukan, cercaan dari kedua orang tua kita, anggap itu sebagai apa? Sebagai pemanis dalam hidup kita. Itu orang tua kita. Tetap kita sayangi. Pukullah aku, mak. Hinalah aku. Tapi minta sama Allah. Lembutkan hati kedua orang tua saya, ya Allah. Agar mereka bisa apa? Bisa seperti saya. Jadikan mereka juga orang-orang yang engkau berikan hidayah, orang-orang yang terpilih yang engkau berikan hidayah. Makanya saya bilang mungkin ya, mungkin ketika Kak Grace masuk Islam, Kak Grace meminta kepada Allah, keluarga Kak Grace ini masuk Islam, mungkin asbabnya nanti dari Kak Grace. Makanya saya katakan, selamatkanlah dulu diri Kak Grace, baru kita selamatkan keluarga kita. Saya kalau menceritakan tentang mualaf ini ya, kenapa sedih ya? Ya karena memang tidak enak perjalanan orang mualaf ini loh. Ya, tidak enak loh Kak Grace. Bapak saya, mama saya, juga adik saya, keluarga kami semua masuk Islam ini tidak enak perjalanannya Kak Grace. Bukannya kami mendapatkan kebahagiaan di dunia, nggak ada Kak Grace. Bukannya kami berkelimpahan harta setelah masuk Islam, nggak ada. Memang dunia ini sengsara bagi kami. Begitu Kak Grace. Saya kalau cerita ini memang tidak bisa saya tahan air mata saya Kak Grace. Karena gimana ya? Orang yang mualaf ini betul-betul pilihan Allah. Spesial kali. Ibarat dia martabak Mesir. Telurnya tak berapa tapi telur bebek. Seperti itulah. Gitu loh Kak Grace. Jadi gak usah. Jangan kita takut. Karena nanti gini orang tua saya. Setiap menghadapi orang tua, kita selawatan dulu. Baru zikir. Subhanallah. Subhanallah. Lembutkan hati orang tua saya, ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Setiap, oi bodat, anjing binatang kau begini kau Grace. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu aja terus. Zikir terus. Allah maha melembutkan hati. Gak bisa ngebayangin sih Bun, kan nanti pulang-pulang